Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara sinyal analog dan digital. Eh, Kalau kita lihat dari bentuk sinyalnya, sinyal analog itu bersifat kontinu dari waktu ke waktu, sehingga nanti perubahan dari waktu ke waktunya itu cukup halus dan seakan-akan bahwa T-nya itu menuju ke 0, delta T-nya itu menuju 0. Jadi nanti eh, kalau misalkan bentuknya sinusoid seperti ini, dia tidak akan ada jeda sedikit pun, gitu. Seperti ini, continue. Dalam bentuk persamaan matematik ini disimbolkan dengan Y yang bergantung terhadap waktu, fungsi Y terhadap waktu. Lalu kalau sinyal digital itu yang membedakan adalah bentuknya diskrit. Diskrit ini karena dari sinyal kontinu ini kita perlu merekam dengan perubahan waktu berapa, misalkan setiap 0,1 detik saya rekam sinyal kontinu ini dan dijadikan menjadi digital. Jadi nanti perbedaan antara titik pertama dan titik kedua ini 0,1 detik misalkan, itu yang akan membedakan dia menjadi sinyal yang diskrit. Secara bentuk masih sama, hanya saja nanti dari data ke data ini tidak akan begitu halus terhubungnya. Seperti itu. Secara matematik ini disimbolkan dengan fungsi X yang bergantung pada jumlah data N. Ini yang membedakan kalau di digital itu jadi siku, kalau di sini kurung biasa. Kalau dilihat dari bentuk datanya, ya ini kalau di sinyal analog itu bentuknya bukan hanya sinusoid, tapi ya nilai bilangan desimal dari minus tak hingga menuju ke tak hingga. Jadi bentuknya bagaimanapun itu, tapi keadaannya bisa tidak terbatas nilainya. Tapi kalau di sinyal digital itu sangat terbatas. Keadaan yang diperbolehkannya itu bentuknya sinyal kotak. Jadi nanti hanya ada 0 dan 1. Itu jadi nanti kita menggunakan bilangan biner, bukan lagi bilangan desimal. Bilangan biner yang sebetulnya bisa ditransformasi ke bilangan desimal, dan bilangan desimal bisa dikonversi ke bilangan biner ini. Salah satu hal yang menonjol ketika kita menggunakan sinyal digital adalah ketika kita berhubungan dengan gangguan. Jadi informasi ketika dikirimkan itu biasanya suka ada gangguan, ya noise, atau bisa disebut dengan noise juga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sinyal analog dan kita kirimkan dan ada gangguan seperti ini, jadi misalkan sinyalnya adalah sinusoid seperti yang sebelumnya, lalu ada gangguan seperti ini nanti akan mengubah informasinya itu karena tertimpa dan ya jadi informasinya itu cukup terganggu seperti ini. Untuk kasus yang digital itu sebetulnya bisa juga terkena noise seperti ini. Hanya saja karena keadaannya itu hanya 0 dan 1. Kalau di sini kan minus tak hingga sampai tak hingga. Kalau di sini hanya 0 dan 1, walaupun dia ada noise, tapi tetap saja nanti dia ketika dibulatkan, itu hasilnya akan menjadi tetap 0 dan 1. Jadi walaupun ada gangguan di sinyalnya, tapi ketika kita terima ini datanya tidak akan terganggu. Karena cukup mudah untuk merekonstruksi kembalinya. Hanya dalam proses, hanya menggunakan proses pembulatan. Sedangkan kalau di sinyal analog kita butuh filter, misalkan kita harus tahu dulu sinyal gangguannya itu di frekuensi berapa sampai berapa. Nanti kita mendesain sebuah filter untuk menghambat sinyal itu atau membuang sinyal gangguan itu. Ternyata misalkan frekuensinya itu melingkupi di frekuensi dari data itu sendiri, itu yang nanti akan cukup sulit karena informasi utamanya juga nanti akan kalau misalkan menggunakan filter itu nanti akan terbuang juga. Jadi kalau dilihat dari sisi akurasi, sinyal analog ini akurasinya lebih rendah dibandingkan akurasi digital. Dan juga sinyal digital ini sangat aman terhadap gangguannya, itu disebut dengan noise imun. Jadi dia sangat imun terhadap gangguan akibat dari mudahnya proses rekonstruksi datanya. Kalau dilihat dari bandwidth, sinyal analog ini cukup kecil.
Misalkan ini adalah bandwidth-nya dari frekuensi, ya karena plus minus, jadi nanti minus A sampai plus A, itu seperti ini. Tapi kalau digital ini frekuensinya cukup besar, karena kita bisa mengoverlap beberapa informasi secara bersamaan, hanya perlu menggeser frekuensinya saja. Jadi kalau yang di sini frekuensinya harus tetap sama. Kalau di sini frekuensinya kita bisa geser, nanti ketika diterima kita bisa geser kembali ke frekuensi yang sebenarnya. Yang inilah yang menyebabkan digital ini memiliki bandwidth yang cukup besar, sehingga mudah, dan juga nanti informasi yang dikirimkan itu akan menjadi bisa lebih banyak. Dilihat dari sisi yang lainnya, itu kalau dari analog itu lebih mahal dibandingkan yang digital. Ini karena misalkan salah satu contohnya yang tadi itu, kita memiliki gangguannya ternyata ada 10 tipe. Kita harus membuat sebuah filter 10 buah untuk membuang semua gangguan itu. Tapi kalau untuk di digital, kita hanya perlu membuat softwarenya saja. Jadi nanti kita filter si sinyalnya menggunakan software, sehingga nanti kita tidak perlu lagi perangkat biaya tambahan berbentuk perangkat keras. Untuk analog ini termasuk implementasinya rumit, yaitu karena memang untuk satu hal kasus atau satu fungsi itu membutuhkan perangkat keras yang spesifik. Jadi masing-masing butuh perangkat kerasnya masing-masing. Sedangkan kalau untuk di digital ini cukup mudah, karena kita hanya perlu mengubah software saja atau membuat software yang baru. Tapi kalau untuk dari sisi pemrosesan, analog ini mudah diproses, karena ya prosesnya itu lebih ringan, karena ada hardware itu satu jalur, seperti sebuah informasi atau sebuah data yang memasuki sebuah fungsi yang sangat sederhana, sehingga mudah. Tapi kalau untuk di digital, ini cukup sulit diprosesnya. Maksud diprosesnya itu karena kita membutuhkan komputer yang cukup kuat untuk memproses informasi-informasinya. Karena banyak sekali hal yang dapat dilakukan juga di digital, sehingga prosesnya akan lebih rumit. Kalau dari sisi keamanan data, ini tidak terjaga karena kita mengirimkan data apa adanya misalkan di udara, sehingga orang bisa mencuri dengar informasi yang kita kirimkan ini. Sedangkan untuk digital, keamanan data sangat terjaga karena kita bisa mengenkripsi dari datanya itu ketika dikirim. Jadi tidak ada proses pencurian informasi di jalan, curi dengar. Tapi kalau misalkan si pencuri itu memiliki kode enkripsinya, itu mungkin nanti bisa dicuri juga. Tapi setidaknya tidak semua orang bisa dengan mudahnya mencuri dengar. Ini pun untuk mengenkripsi itu pun cukup berat juga prosesnya. Selanjutnya, di analog ini data tidak dapat digabung. Jadi ketika kita ingin mengirimkan sebuah data, kita mengirimkan satu-satu sampai selesai, baru mengirimkan data selanjutnya sampai selesai, lalu data selanjutnya. Sedangkan kalau di digital, kita bisa menggabungkan beberapa data lalu dikirimkan secara bersamaan semuanya. Dan ini salah satu kelebihan di digital juga. Untuk analog ini sangat cocok untuk transmisi audio dan video. Ini contohnya untuk radio atau TV, itu sampai sekarang pun masih menggunakan analog, radio AM atau FM, dan TV pun masih analog. Tapi TV masih udah ada beberapa yang digital juga, tapi kebanyakan di Indonesia ini masih menggunakan yang analog. Untuk yang digital ini cocok untuk komputer dan elektronika digital. Jadi semua hal yang berbentuk digital, ya ini sangat cocok, terutama dalam hal informasi. Semuanya seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut ke materi tentang bilangan di video berikutnya. Terima kasih.